Pada kesempatan kali ini, Bapak dan teman-teman, saya akan mempresentasikan lab yang kelima, yaitu Linux servers. Nah, jadi objektif di lab ini, kita akan menggunakan Linux command untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di komputer. Nah, jadi yang pertama itu kita mempelajari servernya sendiri, dan yang kedua itu kita akan menggunakan telnet sebagai eh, sarana untuk tes TCP, service-service TCP. Nah, yang kita gunakan itu adalah security workstation yang akan saya buka. Nah, baik, ini jadi sudah saya running di terminalnya sendiri. Jadi server itu essentially programs written to provide specific information untuk menyediakan informasi yang spesifik bergantung kepada request dari kliennya. Nah, jadi kita pertama-tama akan menggunakan output command ps. Jadi many different programs can be running in a given computer. Komputer itu bisa menjalankan program yang berbeda-beda, uh, apalagi yang merunningkan operating systemnya itu Linux. Nah, jadi PS itu stand for processes. Akan kita buat di sini sudo. Oke, sudo password for analyst cyber ops. Oke, nah jadi ini adalah program-program yang sedang running di komputernya saat ini, di operating systemnya saat ini. Nah, why was it necessary? Kenapa itu perlu untuk run PS itu sebagai root? Karena yang seperti yang diketahui bahwa eh, aplikasi atau program yang berjalan di yang terlihat itu adalah punya usernya, punya si user komputernya, dan yang tidak bisa diakses oleh orang lain itu tidak terpampang di komputernya. Bahasa lainnya itu ada beberapa program yang bukan milik analis sehingga tidak ditampilkan di di screen. Jadi harus dibuka terlebih dahulu dari command ps agar program user root dapat terlihat. Oke, selanjutnya di Linux program juga bisa disebut sebagai program yang lain, dan PS itu bisa juga untuk merepresentasikan hierarki dari sebuah program itu. Nah, jadi kita akan menggunakan Nginx di sini, sudo user Nginx sudo processes engine. Nah, ini adalah program-program hierarki program-programnya. Nah, dapat dilihat di program-programnya bagaimana proses hierarki yang ditunjukkan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya proses hierarki ini tidak selamanya dia itu lurus, tapi ada yang melengkung seperti ini. Jadi ini menunjukkan proses hierarki. Jadi ini masing-masing ke bawah ini menunjukkan proses. Nah, jadi cara menjawabnya itu, nah ini hierarki juga. How is the process hierarchy? Membentuk lengkungan yang menunjuk proses. Okay. As mentioned before, servers are essentially programs. Sudah diprogram dan biasanya dimulai dengan system itself as a boot time.
The task performed by a server is called a service. Uh, Perintah yang dikerjakan oleh server itu dikatakan sebagai service. Nah, jadi pada section kali ini kita akan menggunakan nestat. Nah, nestat ini itu powernya bergantung pada ability-nya, kemampuannya untuk display network connection, untuk memperlihatkan network connection. Jadi kita akan memperlihatkan network connection yang ada di sini. Nah, ini adalah net. Oke, jadi ini adalah uh, informasi dari networknya. Jadi informasi dari networknya itu ini connected, connected, connected. Jadi ada banyak program yang connected. Nah kemudian as in above, netstat returns lot of information without options. Nah many options can be used to filter. Nah kita akan memfilter uh, network ini dengan TUNET. Jadi kita akan di sini sudo. Kita akan memfilter masing-masing dengan TUNET. Oke. Jadi ini adalah yang sudah terfilter dari TUNEP-nya. What is the meaning of TUNAP in netstat? Nah, jadi untuk melihat bagian-bagian dari filternya ini kita akan lihat dari manualnya dulu. Nah, kita akan lihat yang pertama itu N itu numeric. Numeric itu menunjukkan alamat dalam bentuk numerikal, bukan simbol word atau username. Kemudian N, nextnya itu P itu program. Itu digunakan untuk memperlihatkan PID dan nama program di mana socketnya berada. Kemudian A-nya itu all itu digunakan untuk memperlihatkan kedua status network yaitu connected listening atau unlistened. TUNA dan AP. Kita akan cari yang T-nya. U itu UDP-nya. U itu untuk menunjukkan UDP. Dan T-nya itu untuk menunjukkan kalau dia itu TCP. Jadi untuk U-nya itu dia hanya menampilkan yang UDP dan T-nya itu hanya menampilkan yang TCP. Jadi yang ini semua menampilkan prototipe-nya yaitu hanya TCP dan UDP saja. Nah kemudian is the order of the option important to nestat. Nah kita diperlihatkan kalau ordernya ini itu nggak berurutan. Jadi itu nggak harus sama sekali dengan nestatnya. Tidak. Oke. Selanjutnya, clients will connect to a port using the correct protocol, request information from a server. Nah, akan terhubung dengan protokol yang benar yang telah disesuaikan. Nah, kemudian the first column sampai the sixth column, based on the netstat output in the shown item D, what is the layer 4 protocol, connection status, and DPID? Nah, kita akan cari line 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi untuk line 4-nya itu yang ini
connection statusnya itu listen. Oh, protokol itunya TCP. Kemudian connection statusnya itu listen. Dan PID-nya itu adalah port 80 itu 1887. Nih ya, 1887. Okay, next. While the port number are just convention, can you guess what kind of service? Web server. Okay. Sometimes it is useful to cross the information. Okay, untuk mengecek informasi yang disediakan oleh Nestat dengan PS, dengan programs, dengan proses based on output on item D. It is known that process with PID kita 1887 adalah TCP port 80. Port 1887 is used in the example. Jadi kita akan memasukkan 187 sebagai filternya di sini. Oke, jadi ini adalah port yang 1887. Nah, ini ada root, ada www.data, ada analyst. Oke. Nah, in the output above, the PS command pipe through the grep. Ini kita udah di filter. The first line showed the root user, oke. Kemudian ininya itu www.data dan ini itu analyst. Oke. The process PID 1887 is Nginx. How could that be concluded from the output above? The process PID 1887 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Nah, jadi kita bisa lihat di line 1 ini itu root dan itu melibatkan Nginx. Oke, dan apa itu Nginx? What is its function? Oke. Apa itu Nginx dan apa itu fungsinya? Jadi Nginx itu adalah perangkat lunak server web yang berfungsi sebagai proxy terbalik. Kita akan jadi Nginx adalah salah satu perangkat lunak yang open source yang gunanya adalah sebagai proxy penyeimbang beban, penyimpanan sementara data, dan untuk protokol komunikasi. Oke. Saya kembali ke terminal. The second line shows that the process 1888 dan 1887. Nah, ini kan kayak berurutan gitu. 1888 is owned by the username HTTP di 1887. What does that mean? Is this a common behavior? Ya, ini adalah hal yang sudah lazim terjadi mulai berproses di 1888 di bawah perintah HTTP. Oke. Why is the last line showing grep 1887 nih, grep 1887? Karena dari awal telah dibuat filter untuk 1887. Oke. Yang berikutnya adalah using telnet. Kita akan menggunakan telnet sekarang.
untuk mengetes TCP service, untuk mengetes service TCP. Nah, jadi Telnet protokol itu operates on port 23 by default. Jadi Telnet client itu memberikan memberikan izin untuk port yang berbeda agar dispesifikasi. Okay. It is strongly recommended that SSH be used as a remote shell application of Telnet. Oke, jadi SSH itu lebih disarankan untuk digunakan untuk meremote shell application daripada Telnet. Karena kalau pakai Telnet itu lebih dapat diakses natur dari spesifik server-server yang spesifik, jadi agak lebih mudah diretas. Oke, jadi kita akan masukkan telnetnya, telnet 127.0.0. Oke. Trying connected escape characters. Oke, aku akan klikkan press a few letters on keyboard, any key will work. After a few keys I press enter. Oke. Nah, jadi that request. Nah, ini akan terketik sama dengan yang di sininya. Connection closed by foreign host. Thanks to the Telnet protocol, a clear text TCP connection was established. Nah, ini berarti TCP-nya itu sudah berjalan. Dan kenapa yang diberikan ke terminalnya itu error, padahal connection itu telah berjalan. Nginx itu hanya menjalankan perintah di bawah HTTP saja. Nah, ini kan ada Nginx servernya. Jadi dia tidak bisa dijalankan di sini karena bentuknya belum HTTP. Oke. While the server reported an error terminated connection, we are able to learn a lot. Nah, jadi dari sini nih servernya itu HTTP berarti dia adalah web server Nginx. Kita bisa tahu kalau Nginx ini dengan PID-nya itu 1887 adalah sebuah web server dan alamatnya itu yang punya aku tuh 1.18.0 dan tidak semua service itu sama, jadi beberapa service itu didesain untuk menerima data yang belum diformat. Oke, kita ke yang selanjutnya. Looking at the netstat output presented earlier, it is possible to see the process attached to port 22. Oke, kita bisa lihat kalau misalnya ini tuh sebenarnya juga terhubung dengan SSH TCP yang port 22. Jadi kita coba dulu untuk pindahin dia telnet dia ke port 22. Kita ketik IP address 22. Oh, sorry, salah. Ke 22, ke port 22. Trying to, okay. Oke. Invalid SSH identification. SSH-nya invalid. Jadi kita coba lagi untuk menyambungkan telnetnya ke port 68. Yang akan terjadi. Nah, tidak bisa terkonek. Koneksi ditolak. Oke. Nah, port 22 TCP ini untuk membuat SSH. Nah, jadi SSH ini membuat administratornya itu untuk connect ke komputer jarak jauhnya itu secara aman. Nah, kita tadi udah pindahin dia ke port 22, jadi dia udah secure kalau misalnya dia connect ke perangkat yang lain. Jadi, jika kita pindahkan lagi ke port 68, dia itu unable to connect to remote host. Karena connection-nya itu sudah refused, berarti dia tidak aman. Okay, reflection questions. What are the advantages of using netstat? Nah, jadi seperti yang di awal tadi, netstat menunjukkan semua
koneksi yang terhubung ke program komputer secara jelas dan dapat diakses secara lengkap mulai dari PID, protokol, dan status. Ya, oke. Apa saja keuntungan dalam menggunakan telnet? Nah, seperti yang kita tahu tadi, telnet itu lebih tidak aman dari SSH karena telnet menunjukkan semua secara spesifik mengenai program. Tetapi telnet ini sangat berguna karena dapat mengakses informasi mengenai network secara cepat dan sekian untuk presentasi saya untuk lab yang kelima yaitu Linux servers. Banyak kesalahan yang saya perbuat dalam presentasi ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.